What? 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 I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Nah, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tahapan pertama dari pengerjaan aplikasi yang kami buat dari hasil kerja kami. Pertama, kita mulai saja. Ketik Google ide. Nah, setelah itu kita enter. Muncullah ini tugas kami, Pcom. Di sini kita tinggal klik open. Tunggu masih loading. Nah, kalian bisa lihat di sini di layar laptop atau HP kalian. Ini adalah aplikasi yang kami buat. Inilah di sini ada cara menghitung kebutuhan atap, kebutuhan papan plafon gipsum, kebutuhan rangka hollow, nih, dan biaya pengeluaran. Di sini nanti kami akan menjelaskan semua bagaimana cara untuk menghitung dan mempermudah kalian bagi kalian yang ingin membuat suatu bangunan atau rumah. Kalau untuk saya akan menjelaskan cara menghitung kebutuhan atap. Oke, kita mulai langsung. Di sini ada tanda segitiga warna hijau. Kita mulai, ini namanya LAN, kita ketik, klik, oke, kita tunggu, terus add to pack. Sudah itu, nah, baru kita bisa memulai memasukkan nilai-nilai untuk menghitungnya. Pertama, saya beritahu, misalkan dan andaikan kalian mempunyai luas atau rumah yang kalian buat nanti, sekitaran 10 kali 9 meter. Nah, di situ kan kalian pasti bingung mau membutuhkan berapa banyak sih atap atau seng yang kalian pergunakan nanti. Nah, inilah fungsinya dari kami membuat aplikasi, yaitu untuk mempermudah kita mengetahui biaya anggaran yang kalian kumpulkan untuk membangun gedung atau rumah yang akan kalian buat dengan luas 10 kali 9 meter. Kita masuk saja ya, kita ambil contoh dengan tanah yang kalian punya, misalnya 10 kali 9. Kita masuk di sini, kita ketik panjang luasan tanah itu 10. Ketik, dan dengan lebar 9 meter. Kita ketik di sini kita. Oke. Nah, setelah itu, ini ada kan, ini ukuran atap seng. Nah, habis itu kita masuk ke luasan atap. Luasan atapnya yang tadi, panjang 10, kita ketik, dan lebar 9. Nah, lalu ada di sini overstack. Overstack itu pasti kalian bertanya-tanya, apa itu overstack? Nah, saya akan beritahu, overstack itu, ini, saya buka, nah, kita klik ini, oke, nah, inilah yang dinamakan overstack. Dalam suatu gedung atau bangunan dan rumah, kalau kita membuat seng atau atap, pasti ada lebih di bagian sini. Dan tidak mungkin dinding dan atap itu sejajar kan, pasti ada kemiringan di sini. Nah, inilah yang dinamakan lebih, itu overstack, lebih dari seng atap itu. Kalian sudah paham? Kita kembali ke oke. Kembali. Nah, andaikan saja overstack yang kalian buat nanti itu 1 meter. Jadi, saya ambil 1 meter di sini, kita ketik 1 meter, oke. Nah, sudah kan panjang, lebar, dan overstack
masukkan angkanya sudah. Lalu kita ke kemiringan atap. Nah, kemiringan atap yang ini tergantung kalian. Kalian mau buat gedung atau rumah itu kemiringannya berapa. Tapi kami mengambil contoh dengan 20 derajat. Kita ketik, oke, 20 derajat, sudah. Di sini, lalu kita ke hitung. Di sini ada tombol warna pink yang bertulisan hitung, lalu kita klik untuk mengetahui hasilnya. Oke, kita klik ya. Nah, muncullah di sini jumlah atap 8 buah. Nah, bisa disimpulkan bahwa ketika kalian mau membuat suatu bangunan atau gedung rumah, di sini dibutuhkan kebutuhan atap yang dibutuhkan sebanyak 8 buah. Oke, sampai situ mudahan bisa dipahami. Oke, sampai situ saja saya menjelaskan menghitung kebutuhan atap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jakan Ya, Sudah. saya di sini akan melanjutkan tentang perhitungan kebutuhan plafon dan rangka hollow. Sebelumnya kita akan menghitung kebutuhan papan plafon gipsum. Ukuran standar papan plafon gipsum yaitu sekitar 2,88 meter persegi. Sebelum kita membuatnya, kita harus mengetahui panjang luas ruangannya. Misalnya panjangnya 6 meter, lebarnya 4 meter. Ya, sebelum itu kita juga harus menghitung kebutuhan rangka plafonnya juga. Kita lihat ada gambar di sini. Yang ini artinya cross. Cross itu adalah penyangga dari rangka. Rangka itu ini, yang ini, gambarnya ini. Misalnya, kita perkirakan cross yang kita butuhkan sekitar 3. Rangkanya sekitar 4. Panjang ruangannya tadi kan 6 dan lebarnya 4 meter. Nah, adapun panjang rangka hollow, satu buah rangka hollow itu sekitar 4 meter. Jadi kita hitung, kita kalkulasikan, dan kita simpulkan berapa hasilnya. Kita lihat hasilnya jumlah papan yang dibutuhkan, 5 papan gipsum yang dibutuhkan itu sekitar 12 buah. Dan jumlah rangka hollow 9 buah rangka hollow ini. 9 buah. Jarak antar cross ini dengan ini sekitar 150 cm. Dan jarak antar rangka sekitar 80 cm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang menghitung kebutuhan plafon dan rangka hollow. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda, tentang biaya pengeluaran yang dibutuhkan. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang biaya pengeluaran. Setelah kita menghitung kebutuhan atap, menghitung kebutuhan plafon dan rangka hollow, kita juga membutuhkan biaya pengeluaran, yaitu harga atap seng, harga papan gipsum, dan harga besi hollow. Oke, kita langsung saja. Harga atap seng yang kita butuhkan itu kira-kira ya, harganya itu sekitar 51.000. Oke, kita klik di sini 51.000. Terus harga papan gipsum itu kita perkirakan sekitar 47.000. Oke. Selanjutnya harga besi hollow itu sekitar 50.000 rupiah. Nah, setelah kita menghitung berapa biaya pengeluaran, selanjutnya kita ketik hitung. Oke, sudah keluar jumlahnya. Nah, ini total harganya dari semua yang telah kita hitung. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dana Febriansyah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara kita membuat ini, tapi sebelum itu saya mau minta maaf. Sebelumnya Dinda harganya tidak terlihat karena tertutup sama mukanya, jadi saya pindahkan ini harga yang tertera untuk perhitungan tadi.
Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan menerangkan cara buat seperti ini. Ya, tapi awal-awal kita buka dulu MATLAB kita. Setelah kita buka MATLAB kita tulis quit. Ya, ini yang tugas saya. Ya, kita buka dulu yang blank atau masih polos untuk buat seperti tadi. Ya, kita fullkan saja. Ya, pertama kita bahas fungsi-fungsinya. Ya, untuk kata-kata kita bisa menggunakan ini. Untuk kata-kata yang ingin bisa diganti seperti angka-angka, masukkan angka tadi, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini edit text. Nah, untuk kata-kata yang tidak bisa diganti, ini menggunakan ini, static text. Nah, untuk tombol yang bisa buat callback, apa itu callback? Callback itu seperti kayak saat kita memasukkan nilai, maka ada perhitungannya dan keluar angka hasilnya, itu kita menggunakan tombol yang ini. Nah, ingat, semua ini harus dimasukkan di dalam panel. Jika tidak dimasukkan dalam panel, maka tidak akan bisa berjalan. Nah, untuk edit text ini jika kita mau menggantinya, kita bisa dapat lihat kata-kata edit text-nya dapat diganti di sini. Di string, ya di string ini edit text. Contohnya kita mau tulis edit text masukkan angka kan pasti mulai dari 0. Nah, kita mau masukkan 0 ya kita tulis di sini 0. Nah, saat kita keluar ya angkanya 0. Nah, contoh kita mau static stack, kita mau tulis angkanya pengertiannya, contohnya pengertian static stack yang kita mau masukkan panjang. Ya, bisa kita tulis ini panjang. Maka di sini akan panjang kan. Nah, untuk push button sama juga bisa kita ganti di stringnya juga push button. Contoh mau push button menghitung atau mau reset sama saja sesuai kebutuhan yang kita butuh. Ya, ini. Nah, untuk mengubah warna background seperti tadi, contoh kita ubah warna panel. Ini bisa di sini, itu background color. Nah, background yang kita mau pilih contohnya biru atau apa, itu suka-suka kalian, cuma pada tema kami kali ini full color. Ya, atau kalian mau push buttonnya mau dipercantik juga bisa, terserah kalian, itu dari kemauan masing-masing sih. Ya, ini kan seperti ini ya. Itu tadi kalian awal-awalnya untuk panel-panelnya. Nah, untuk yang sudah jadinya seperti ini. Nah, ini yang sudah jadinya. Nah, lalu bagaimana untuk perhitungannya? Nah, untuk perhitungannya caranya begini. Yang pertama kita tahu contoh, ini panjang. Panjang ini menggunakan static text. Nah, yang angka ini menggunakan edit text. Nah, sebelum itu kita harus tahu dia edit text nomor berapa. Nah, cara lihatnya ini di sini. Nah, di tag di edit text nomor 4. Jadi untuk memanggil callback dia yang pada yang ini, kita harus di push buttonnya kita manggil dia dengan edit text nomor 4. Nah, bagaimana cara callback untuk push buttonnya? Untuk perhitungan tadi, ya pertama-tama kita buka yang ini, baru ada view callback, kita pilih callback. Ya, tunggu sebentar ya, kembali. Nah, untuk callbacknya, ini tergantung dari yang kalian mau edit berapa yang kalian callback ke sini. Contohnya saya edit 4. Di situ kan diketahui panjang seng. Tapi saya untuk perkenalannya saya tulis sini UAS panjang itu tergantung kalian. Bisa juga kalian tulis seng panjang gitu, seng lebar. Itu dari kalian aja, tapi jangan saat masukkan rumus jangan sampai salah. Nah, untuk rumusnya itu start double dalam kurung get, dalam kurung handless. Nah, di yang video yang mana tadi kan yang ini sudah diketahui dia ini edit 4. Yang ini edit 4 kan. Nah, sehingga yang di callback di sini edit 4. Nah, berbeda lagi jika yang di ruangan yang ini. Nah, yang ini kan kita lihat dulu dia di edit berapa. Nah, diketahui di sini edit 5. Berarti saat di callback yang di sini dia harus edit 5. Nah, itu mana-mana aja angka yang kita masukkan ke rumus harus di callback di sini. Contoh kolom yang edit 4 atau edit 5, saya di sini edit 4, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, setelah kita ketahui angka-angka yang kita mau dapat, kita harus tahu rumus yang kita mau gunakan. Contoh, rumus luas seng yang saya pakai kan di sini panjang kali lebar. Nah, berarti harus tahu. Nah, kodenya jangan sampai salah. Di edit 4 tadi kan panjang. Nah, panjangnya itu kita kodein di panjangnya seng itu UAS panjang. Nah, di sini kan callbacknya harus UAS panjang. Jangan yang lain, karena jika lain berarti rumusnya tidak akan jalan. Nah, untuk rumusnya ya kita tahu sendiri rumusnya apa-apa aja kan. Nah, contoh setelah itu, sudah kita buat semua, sudah kita tahu, kita susun. Nah, kita mau masukkan angka yang sudah kita dapat, itu caranya di set, handless. Nah, angka yang kita mau keluarkan tuh di edit berapa? Saya di sini mengeluarkannya di edit 10. Nah, edit 10 tuh di mana? Yang di sini. Nah, di sini ini edit 10. Kita bisa lihat kan? Nah, di sini edit 10 dia. Nah,
Itu tergantung. Contohnya kalian kan mengeluarkan di mana aja kan berbeda. Kotak-kotak yang kalian buat sama yang kami buat kan berbeda. Jadi tergantung dari punya kalian. Nah, sama juga halnya dengan yang lain. Nah, yang lain juga main callback juga. Nah, itu harus dicek satu-satu kolom edit berapa seperti itu aja sih. Nggak ada ya, untuk rumusnya sama aja. To start, double, get, headless. Nah, editnya yang membedakan edit berapa. Nah, untuk itu kan untuk perhitungan. Nah, kalau untuk tombol reset itu perbedaannya hanya di pemunculannya. Nah, perbedaannya di sini. Nah, untuk yang tadi untuk memunculkan angka kan set, headless, edit berapa yang kita mau masukkan string. Nah, yang di sini nih sebelumnya kodenya luas, contoh luas seng. Nah, berarti harus di sini masukkan luas seng. Berarti yang keluar nanti di angka editnya itu luas seng yang sudah dihitung. Nah, tapi kalau yang di sini kita masukkan 0 berarti nanti saat di reset semua angkanya akan kembali 0. Contohnya saja ini. Nah, ini kan hasil perhitungan yang sebelumnya mereka tadi. Nah, ini sudah mereka hitung-hitung. Nah, kalau di reset kan 0. Nah, kembali 0 sudah. Ya, itu sih menurut pendapat saya. Ya, apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Ya, terima kasih.